Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Atas arahan dan kalau nggak salah juga arahan komando langsung imam besar Habib Rizik. Terus itu menyumbang angka 26 juta suara untuk 02. Dalil ini dalil tidak terbantahkan di sidang Mahkamah Konstitusi. Karena itu ketika tadi ditanya dan setiap kali kita tim hukum ditanya berapa persentase optimisnya bahwa permohonan ini akan diterima, ya 99%. Ya saya nggak berlebih-lebihkan, puluhan kepala desa kita akses. Satu orang mau bersedia, sudah hampir, tapi di akhir-akhir sama, Mas, nanti keluarga saya diungsikan kemana? Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera kita semuanya yang saya hormati. Saya dipanggil langsung oleh Budio dan Bu Endang ya untuk bisa di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali kami menyampaikan salam dari Pak Capres Anies Baswedan dan juga Pak Kapten dan Ketua Tim Hukum Nasional, karena harusnya Pak Ari yang ada di sini, tetapi tadi karena meeting bersama Pak Capres belum selesai sehingga beliau tidak bisa melibatkan di sini. Mohon maaf. Yang kedua selanjutnya adalah mengenai perkembangan baik. Kita sudah mengajukan permohonan paling awal pertama di tanggal berapa? Begitu tanggal 20 diumumkan, 21 dibuka, tanggal 21 kita langsung daftar. 21 yang dini hari itu kita langsung daftar online dan 21 pagi kita masukkan berkas. Artinya tim hukum sebenarnya sejak awal sudah menyampaikan bahwa kita siap dengan segala kemungkinan dan kita sudah mulai kita daftarkan diri. Yang kedua, di pertengahan sidang dengan izin Allah perkembangan sidang kalau Bapak Ibu mengikuti tentu kami meyakini ada perkembangan positif. Taruhlah misalkan ketika kita sama-sama menyetel video yang tadinya agak kurang diperkenankan kemudian diperkenankan, lalu pemanggilan beberapa menteri juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang lain pertanyaan-pertanyaan hakim luar biasa mungkin karena memang Bapak Ibu sekalian, peradilan di Mahkamah Konstitusi ini kan berbeda dengan peradilan di pengadilan perdata atau pidana. Pengadilan Mahkamah Konstitusi ini peradilan tata negara sehingga asas hakimnya itu aktif, berbeda dengan kemudian pengadilan negeri yang asas hakimnya harus pasif. Dia tidak boleh itu menggali sesuatu yang tidak dihadirkan oleh para pihak di pengadilan. Itu kalau pengadilan pidana atau perdata. Sementara di pengadilan Mahkamah Konstitusi itu berbeda. Pengadilan Mahkamah Konstitusi itu asasnya hakim harus aktif menggali kebenaran. Sebab yang sedang diperjuangkan di dalam pengadilan itu bukanlah kepentingan pribadi Anies Baswedan, kepentingan pribadi kita para pejuang perubahan, bukan, tetapi kepentingan publik, kepentingan negara yang terkait dengan proses pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 21 UUD kita. Nah, karena itu kemarin kalau kita perhatikan proses penghadiran menteri dan para pihak terkait dan seterusnya itu menunjukkan betapa hakim itu mendalami secara serius apa yang kita dalilkan dalam permohonan. Bapak Ibu sekalian, di awal sejak pendaftaran tim hukum dikritik habis-habisan soal kenapa ini kualitatif, kenapa tidak ada persandingan angka, dan justru didalilkan adalah soal kecurangan-kecurangan sebelum pemungutan suara. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah sekali lagi, apa yang berkembang di dalam persidangan menunjukkan bahwa hakim itu melakukan pendalaman terhadap proses
bukan semata pendalaman soal angka, dan itu artinya bisa kita simpulkan hakim tetap saja menerima permohonan yang sifatnya kualitatif. Apalagi kalau kita hari ini sandingkan dengan berbagai contoh kasus pilkada yang sudah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2020, 2022 dan seterusnya. Itu banyak sekali contoh di mana Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil yang sifatnya kualitatif. Sebut saja misalkan di Saburai Jua di Nusa Tenggara Timur, sebut saja misalkan di Yalimo, sebut di Bovendigul di Papua. Kalau kita baca secara teliti perselisihan hasil pilkada itu semuanya menyoal tentang persyaratan yang setelah dimenangkan melalui proses itu pilkada, baru diketahui bahwa ada syarat dari kepala daerah terpilih, kepala daerah yang menang dalam pemilu itu ternyata cacat, tidak lagi memenuhi syarat, dan itu diadili oleh Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan. Apa? Amar putusan mendiskualifikasi calon yang sudah menang dalam proses pemilu. Itu terjadi. Mas, itu kan pilkada, bukan pemilu, pilpres. Kok bisa merujuk ke sana? Bapak Ibu, 2024 berbeda dengan 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam melihat pilkada tahun 2019 itu masih menggunakan perspektif putusan 2014, di mana pilkada dipisahkan dengan pemilu. Mahkamah Konstitusi 2014 itu memisahkan bahwa pilkada tunduk di bawah pasal 18 kemudian 45, sementara pemilu tunduk di bawah pasal 21. Sementara itu pada pemilu 2024 ini Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85 tahun 2022 sudah menyamakan kembali antara pilkada dan pemilu. Artinya pilkada, rezim pilkada itu dan rezim pemilu dua-duanya sekarang tunduk di pasal 21 UUD 1945. Karena itu secara normatif kami sampaikan tidak ada lagi alasan pembeda yang digunakan untuk mengatakan pemilu lain daripada pilkada. Dua-duanya sama. Dan karena itu relevan ketika kita merujuk putusan MK soal pilkada untuk dijadikan jurisprudensi kebiasaan dalam putusan pemilu presiden. Yang ketiga selanjutnya Bapak Ibu, benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi soal pendaftaran. Bapak Ibu, sebetulnya fokus dari gugatan kita itu justru ada di soal pendaftaran. Tapi saya mulai dari bansos lebih dulu. Bansos itu menjadi bagian yang kita dalilkan. Kalau kita baca secara teliti sekali lagi, permohonan kita ke MK itu ada dua soal yang menjadi kunci. Pertama soal persyaratan cawapres. Yang kedua soal independensi dari lembaga presiden. Nah, dua-duanya ini kita dalilkan bermasalah dan melanggar pasal 21. Oh ya, melanggar. Jadi ada dua kata kunci dalam permohonan kita. Pertama, cacat hukum pendaftaran capres-cawapres 02. Yang kedua itu soal independensi, netralitas lembaga kepresidenan. Kita menuduh bahwa presiden itu nggak netral. Buktinya apa? Salah satunya bansos. Yang lain ada pengerahan aparat, ada menteri yang tidak netral, ada ASN, ada kepala desa, dan seterusnya. Kita bisa melihat itu kemarin di persidangan yang kita ajukan. Yang kedua, ya termasuk lumpuhnya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu sejak awal kita dalilkan bahwa penyelenggara pemilu kita sudah disetting. Dari mulai panselnya yang dominan perwakilan dari eksekutif, lalu tarik ke bawah munculnya intervensi dalam proses verifikasi parpol, sampai akhirnya kemarin soal pendaftaran. Yang lain bansosnya kembali soal bansos. Bapak Ibu, dalam membaca proses persidangan itu kita mau melihat begini. Mohon maaf, kalau paslon 03 itu memang melengkapi banyak mendalilkan dari sisi survei, dari sisi psikolog, etika. Nah, sementara dari kita itu menghadirkan para ekonom. Coba nanti saya share kesaksiannya ekonom kita yang Pak Fit Adreso. Pak Fit Adreso itu mendalilkan
membantu kita membuktikan bansos itu berpengaruh terhadap suara 02 lewat ilmu sainsnya yang disebut dengan ilmu ekonometrika, bukan survei saja, bukan statistik murni, tapi ini ilmu ekonometrika yang saya sendiri paham. Teman-teman ekonom bisa menjelaskan itu. Lewat ilmu ekonometrika, Pak Fit berhasil membuktikan bansos itu menyumbang kira-kira 26 juta suara untuk 02, dan itu tidak dibantah. Sekali lagi, apa yang dibuktikan secara saintifik oleh Pak Fit Andreas itu tidak dibantah oleh KPU, Bawaslu maupun oleh pihak 02, pihak terkait. Ya, paslon 02 itu tidak membantah itu. Yang dibantah oleh pihak paslon 02 itu adalah hitung-hitungan survei yang kemarin disampaikan oleh Pak Handimul, pihak ahli dari paslon 03, tetapi sama sekali tidak membantah Pak Fit Andreas. Satu. Yang kedua, tentang pendaftarannya. Jadi saya akan bacakan tulis lebih mudah. Ini fakta persidangan sudah kita sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Oke. Kenapa kita dalilkan tadi pendaftarannya cacat? Pertama, pada 9 Oktober 2024 KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 9 Oktober 2023 KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang di dalamnya mengatur termasuk syarat usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Oke, itu Oktober, 9 Oktober. Lalu pada tanggal 16 Oktober keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Wah, Ibu sudah tahu soal putusan Mahkamah Konstitusi 90 ini. Dia katakan bahwa pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dimaknai usia 40 tahun itu disepadankan untuk mereka yang sudah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Terhadap putusan ini hakim lalu diamar putusan, ya, saya nggak akan ngomong soal konfigurasi itu, setuju memaknai bahwa 40 tahun itu disepadankan dengan sudah pernah dan menjabat sebagai kepala daerah. Meskipun kalau diteliti lebih detail lagi itu ada dua hakim yang concurrent sebenarnya, kepala daerah yang dimaksud itu, tapi saya nggak maksud. Itu 16 Oktober putusan MK 90. Lalu Bapak Ibu masih ingat tanggal 19 Oktober, jadi 3 hari setelah putusan MK 90 keluar, dibuka pendaftaran di KPU. Pembukaan pendaftaran capres-cawapres pada tanggal 19 Oktober itu masih menggunakan PKPU 19 yang mengatur syarat usia capres-cawapres itu 40 tahun. Pendaftaran itu dimulai tanggal 19, selesai pendaftarannya, mengumpulkan berkasnya itu selesai tanggal 25 Oktober. Itu masih menggunakan PKPU 19. Lalu tanggal 29 Oktober dilakukan verifikasi dokumen pendaftaran. 29 Oktober itu waktu KPU melakukan verifikasi dokumen. Jadi dokumen tanggal 19 sampai 25 itu masuk ke KPU, diterima, dinyatakan lengkap atau tidak lengkap. Baru setelah dinyatakan lengkap, masuk pada tanggal 29 Oktober, kelengkapan tadi dicek, Pak, benar atau tidak. Nah, mengukur benar tidaknya kelengkapan, benar tidaknya dokumen tadi itu masih mengacu pada PKPU 19 yang di dalamnya mengatur syarat usia capres-cawapres minimal 40 tahun, belum diubah. Baru tanggal 3 November, ya, 29 dicek, lalu 3 November KPU mengeluarkan PKPU 23 yang di dalamnya mengatur perubahan tadi.
mengakomodir putusan MK 90. Baru diubah tuh, PKPU 19 itu baru diubah itu pada tanggal 3 November terkait usia. Lalu 13 November baru KPU mengeluarkan penetapan. Jadi KPU membuka pendaftaran, memverifikasi kebenaran dokumen itu menggunakan PKPU 19. Lalu penetapannya menggunakan PKPU 23 yang itu baru dibuat tanggal 3 November setelah masa pendaftaran dan masa verifikasi dokumen. Ini yang di dalam ilmu hukum dikatakan sebagai tidak memenuhi syarat formil. Itu ya. Nah, ini tidak dibantah oleh KPU, sekali lagi tidak dibantah oleh Bawaslu. Bawaslu justru memperkuat dalil ini. Banyak dari pihak terkait itu mengatakan, kenapa dulu kita tidak melaporkan? Bapak Ibu, pertama jawabannya, ini bukan sengketa proses. Kalau sengketa memang keputusan KPU merugikan salah satu, sehingga hak untuk mengajukan sengketa itu hanya ada di peserta, yaitu capres-cawapres. Tapi apa yang terjadi ini bukan sengketa, melainkan pelanggaran. Karena pelanggaran, maka seharusnya ini kewajibannya Bawaslu. Makanya MK tanya ke Bawaslu dalam persidangan, Bawaslu kenapa nggak menindak atau tidak memberi sikap atas kesalahan ini atau mendiamkan bahasanya. Apa jawaban Bawaslu? Bawaslu bilang, kami waktu itu tidak bisa masuk mengakses siloan sistem informasinya KPU untuk pendaftaran. Artinya memang antara Bawaslu dan KPU di masa proses pendaftaran itu ada problem, ada masalah sehingga Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan. Itu jawabannya Bawaslu di sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, oke, lalu ada jawaban lagi. Kan putusan Mahkamah Konstitusi itu tinggi daripada peraturan KPU. Ada di dalam asas hukum itu kan peraturan hukum yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah gitu ya. Tetapi itu 169. Tetapi di pasal 231 masih Undang-Undang 7 2017 itu memerintahkan KPU untuk membuat PKPU sebagai tindak lanjut pasal 169 tadi. Ya. Nah, karena itu sekali lagi dalil ini adalah dalil yang tidak terbantahkan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Oke, dalil ini dalil tidak terbantahkan di sidang Mahkamah Konstitusi. Karena itu ketika tadi ditanya dan setiap kali kita tim hukum ditanya berapa persentase optimisnya bahwa permohonan ini akan diterima, ya 99%. 0,1%-nya yang di atas. Nah, yang jelas ikhtiar itu sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, insya Allah secara hukum. Nah, lalu petitum permintaan kita dalam permohonan 2, 1 diskualifikasi pasangan calon 02 baik RI 1 capres dan cawapresnya. Yang kedua, membuat pemungutan suara ulang. Itu permohonan yang kita tuliskan di dalam permohonan Mahkamah Konstitusi kita. Putusannya mudah-mudahan bisa mengabulkan semuanya. Nah, Allah a'lam. Sekarang kita akan memasuki, kemarin sudah sidang. Nah, besok tanggal 16. Tanggal 16 itu adalah waktu di mana kita tim hukum ini diminta menyerahkan kesimpulan persidangan. Jadi karena waktu proses, jadi Bapak Ibu saya masih sampaikan juga, bayangkan kita ketika kita minta menteri dipanggil, itu sebenarnya tim hukum bayangannya boleh bertanya gitu Pak, boleh bertanya, bayangannya tuh begitu awalnya. Tapi begitu disampaikan ditolak dan tidak boleh bertanya, oh ada itu. Tapi alhamdulillah mungkin cara baca keterangan menteri itu bahwa sekali lagi keterangannya Pak Fit Adresan, keterangan dari apa yang saya sampaikan soal pendaftaran nggak dijawab, nggak dibantah langsung. Soal pengaruh bansos yang sekian persen lalu turunnya
Pak Presiden Jokowi membagikan di daerah-daerah tertentu, ya dijawabnya malah kita bilangnya normatif, tapi nggak menjawab karena kita mendalilkannya dengan saintifik secara keilmuan. Kalau dijawabnya hanya perkiraan, asumsi, perasaan, ya omong-omong ya gitu. Nah sekarang besok itu kita akan mengumpulkan naskah kesimpulan. Kita itu rapat itu finalisasi naskah kesimpulan persidangan yang besok akan kita serahkan. Mohon doanya. Dan sekarang kita kalau melihat dari perkembangan sidang, ya kita tinggal mendukung hakim Mahkamah Konstitusi supaya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan Pak Capres kita itu orang yang sangat rasional. Makanya ketika tim hukum itu, izin cerita, ketika tim hukum membuat naskah permohonan waktu itu permintaan kita memenangkan pasangan calon 01 itu Mas Anies tertawa saja. Bagaimanapun juga ada 98 juta suara memang masuk ke pasangan calon 02. Kita 40 juta. Nah karena itu lalu Mas Anies bilang apa yang sesuai yang didalilkan saja, jangan berlebihan. Sehingga kemudian permintaan kita di petitum itu akhirnya grade-nya kita rubah, tidak lagi memohon supaya Bapak Sari dimenangkan, tetapi pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi 02. Artinya Bapak Ibu sekalian, insya Allah permohonan kita ini bukan permohonan yang sekedar emosional, orang benci, dendam, enggak. Ini permohonan yang kita dasarkan pada fakta dan data yang kita jumpai, tidak mengada-ngada. Kita banyak dikasih suplai alat bukti, saksi macam-macam begitu, tetapi mohon maaf, seringkali ketika kita cross check, kalau tidak hoax, tidak berani tampil di Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang menjadi tantangan tersendiri kemarin ya, ketika proses pembuktian. Bapak Ibu, waktu kita mencari saksi, terus terang tim kita itu turun sampai di bawah kaki gunung mana itu, Temanggung, turun ke Temanggung. Jadi kan sudah viral, ada tulisan balai desa apa digunakan untuk konsolidasi pemenangan 02 itu. Viral tuh fotonya kemarin, terjadi di Temanggung. Foto itu memang berhasil kita ajukan sebagai alat bukti, tetapi sebagai fakta dia harus didukung oleh saksi. Siapa orang yang ada di situ? Kami Pak turun ke lokasi sana dan 5 hari kami menginap di sana untuk hanya sekedar mencari orang yang berani. Kalau sekedar bercerita banyak Pak di sana mengakui iya itu terjadi kemarin saya juga datang. Tapi begitu kita minta mereka datang ke Jakarta, sudah nggak usah mikir ongkos, nggak usah mikir tetap pokoknya bawa badan baju gitu. Itu tetap saja tidak ada satu orang pun di sana yang bersedia maju persidangan. Ada juga tuh saksi yang dari saya sebut saja Sulawesi. Ketika kita ingin membuktikan adanya mobilisasi kepala desa di GBK, baru masih ingat di GBK ada sosial desa persatu mendukung pasangan calon 02. Dari sekian ribu kepala desa itu, ya yang kemudian bisa kita akses itu kan nggak cuma satu, ada puluhan, bahkan ya saya nggak berlebih-lebihkan, puluhan kepala desa kita akses. Satu orang mau bersedia, sudah hampir, tapi di akhir-akhir sama, Mas, nanti keluarga saya diungsikan ke mana? Iya, pertaruhannya ternyata di daerah itu nggak hanya keselamatan diri kan, keselamatan keluarga. Lalu dia bertanya, nanti kalau saya dipecat, pekerjaan saya bagaimana? Ya begitu juga. Nah ini tantangan Bapak Ibu yang kita hadapi di lapangan, yang barangkali hari ini juga dihadapi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk itulah pentingnya kehadiran kita, terutama Bapak Ibu besok di tanggal 19. Mudah-mudahan bisa membesarkan nyali para hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya. Jadi tanggal 16 besok penyerahan simpulan, lalu tanggal 22 akan ada pembacaan putusan. Jadi itu, oh ya, besok
juga akan sudah dimulai aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman relawan juga ya Pak. Dari 16 itu juga ada besok siang. Ya, dari 212 ya, 212 itu akan memulai aksi istighosah kubro bahasanya, atas arahan dan kalau nggak salah juga arahan komando langsung imam besar Habib Rizik untuk turun di tempat. Jadi syukur nanti kita bisa bersama-sama, karena menurut saya sendiri pribadi, izin Bapak Ibu sekalian, ini bukan lagi urusan memenangkan 01, 02, 03, tapi ini urusan mimpi anak cucu kita. Saya berulang kali, kalau ini lolos begitu saja, ya saya sebagai anak petani, Bapak Ibu yang putra putrinya juga punya cita-cita ingin naik kelas di negeri ini kan susah. Demokrasi yang sudah kita perjuangkan jauh-jauh hari akan batal begitu saja. Besok jam, oh ya itu saya. Jadi besok jam 1 ini sebenarnya berbarengan juga dengan pengumpulan kesimpulan itu. Jadi besok tim hukum insya Allah bersama dengan kawan-kawan 212 itu juga akan datang ke Mahkamah Konstitusi mengantarkan kesimpulan itu ke panitera, lalu teman-teman kita semuanya akan berdoa bersama, dan ini akan terus sampai nanti tanggal 22 juga. Dan nanti kita insya Allah semakin hari semakin banyak masa yang berkumpul dan membuat sekali lagi yang hakim membesar memberikan putusan seadil-adilnya. Kita buka sesi pertanyaan ya, dari Bogor. Saya khawatir bahwa kalau kita hanya mengandalkan basic analysis kualitatif, itu MK pasti akan menghindari itu karena dia ingin menyelamatkan diri juga, kita tahu ya. Sehingga selama persidangan kemarin saya khawatir dan pesimis, kenapa basic dan aspek kuantitatif tidak ditampilkan oleh tim hukum 01. Artinya gini, kita harus fokus pada keputusan KPU 01 40 juta suara, 02 75 juta suara. Kita harus fokus ke sana secara argumentasi kuantitatif, itu harusnya. Di mana tim 01 sebenarnya punya basic data kuantitatif, kenapa kok tidak kita manfaatkan? Saya bersedia membantunya. Contoh, 821.000 C1 plano atau C1 salinan, kenapa tidak kita ambil sampelnya, misalnya 1.000 lembar atau 2.000 lembar, dan kita adu datanya dengan KPU. Kita tanya, hei KPU, yuk kita isi data 40 juta suara 01 ke 75 juta suara 02, apa dasarnya? Pasti dia akan merujuk pada backup data lampiran yang ada di KPUD, terus ke bawah kecamatan-kecamatan, kita adu. Di ujungnya pasti ketemu C1 salinan, C1 plano, kita adu dengan data kita. Bapak Anies Baswedan pernah bilang, masyarakat yuk foto C1, Bapak Anies pesankan, itulah kunci kita kalau menang, insya Allah. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nuraini dari Bogor, Pak. Ingin bertanya, apakah ada kemungkinan sidang di MK ini hanya sekedar sandiwara saja? Bagaimana tanggapan PHR? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang singkat ya Bu, pertanyaannya. Mohon singkat ya Bu, karena Ibu orator. Dikasih peringatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu permintaan, tolong hasil-hasil di MK dibuatkan kesimpulan sehingga kami tidak bingung. Ada yang bilang cukup, pakai bukan. Jadi tolong apa saja yang sudah berhasil di MK, karena kadang-kadang di medsos ini kan menyesatkan. Jadi kami minta betul-betul datang dari MK itu, sehingga kami untuk mengajak besok tanggal 19 itu seperti yang tadi dikemukakan itu bagus sekali. Jadi cuma satu itu saja. Terima kasih. Untuk hasil kuantitatif kita dari tim saksi ya, kita tim hukum belum bisa mendata atau bukan data, karena itu tim saksi harus bukan tim hukum. Ya faktanya tim hukum tidak bisa memperoleh secara utuh kalau nanti ada misalkan C1 atau apa namanya salinan C, sekarang namanya C salinan hasil. C salinan hasil itu bisa ditunjukkan. Cuma faktanya memang
kita kalau sampling itu lebih beda. Apa yang kita lakukan itu berdasarkan data saintifik, itu sampling yang kita lakukan sekarang. Angkanya bukan sama sekali juga nggak hadir, bukan. Tadi saya sebut angka itu muncul dari data saintifik ekonometrika. Kita dalilkan bahwa bansos, tapi masuknya ke sana, bansos itu menyumbang angka 26 juta suara untuk 02. Jadi 02 itu mestinya angkanya tidak 58%, tapi 46%, sehingga ada putaran kedua. Itu yang bisa kita dalilkan secara kuantitatif. Kalau mengacu kepada data C salinan hasil tadi, yang paling lengkap itu memang C salinannya KPU, dan kita nggak mau pakai data salinannya KPU sama sekali. Tapi kalau kita punya memang data yang full punya kita 823.000 TPS, boleh aja kita adu. Tapi faktanya kami harus sampaikan, tadi tim hukum pahit-pahitnya memang kita nggak dapat data itu. Nah, masalah data itu apakah ada atau tidak bukan kewenangan tim hukum untuk menyampaikan, tapi bahwa yang dimiliki dan diverifikasi secara data ya bukan, sekali lagi bukan kewenangan kami untuk menjawab apakah data itu verifikasi bagaimana situasi keadaannya. Yang pasti ngasih, semuanya ngasih dari relawan 70 banyak sekali ngasih, ada yang 5.000, ada yang 3.000, macam-macam lah. Ya itu bukan wilayah kami untuk menjawab, tapi yang pasti data sampai ke tim hukum itu tidak full, dan kalaupun ada full angkanya tidak signifikan. Jadi kalau kita dalilkan 5, misalkan ada angka di sini di C salinannya yang dimiliki oleh KPU 90 juta, yang kita miliki taruhlah tidak sampai selisih 1 juta gitu. Tapi ini sekali lagi bukan kewenangan kami untuk menjawab. Soal saya juga bingung sebenarnya kalau berkali-kali di forum saya pasti ditanya soal ini nih. Kenapa tidak kuantitatif yang ditampilkan? Ya karena memang yang data yang masuk ke tim hukum nggak ada kuantitatif. Makanya kita ajukan dalil penggunaan yang seperti yang Bapak Ibu baca sekarang ini. Gitu ya. Jadi kalau nanti banyak tanya, ke PKS kan ngasih ya, monggo silakan tanya ke teman PKS, ada relawan juga ngasih. Tidak kita tampik bahwa ngasih iya sampai ke kita, tetapi begitu kita data, kita verifikasi, kita simpulkan tidak signifikan untuk pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Itu poinnya. Ya. Yang kedua, apakah sidang MK sandiwara? Saya pastikan enggak. Ya kalau sandiwara kasihan tim kita juga 24 jam non-stop sejak pemungutan suara. Kalau Bapak Ibu tahu di sekretariat kita itu 24 jam, benar-benar 24 jam. Setidaknya kita bisa buktikan 7 hari, 3 hari, 2 hari sebelum pemungutan sampai 4 hari setelah pemungutan suara itu kami 24 jam di sekretariat. Termasuk ketika kita lulus itu adalah Pak Amin. Sehingga kami dari tim hukum pastikan ya sandiwara, kami serius usul. Kalau nggak serius kami nggak mungkin sampai Sumatera Utara, kami turun sampai dan ya saya buka aja. Ketika nyari saksi itu kita benar-benar turun. Kalau kemarin Bapak Ibu kita ada dari Sumatera Utara, tim hukum itu turun ke sana. Bukan kok lalu ujuk-ujuk datang sendiri, enggak. Ujuk-ujuk datang sendiri, saya mau jadi saksi, enggak begitu. Jadi kami membagi tim. Dalam tim hukum itu ada tim saksi, ada tim alat bukti. Tim alat bukti itu nyusun dokumen-dokumen. Tim saksi itu turun menyusun mencari saksi. Itu sampai ke Sulawesi, ada yang sampai ke Goa, ada yang sampai ke Sumbar, ada yang sampai ke Sumatera Utara. Kita turun di Jember itu ada gambar kepala desa. Kita cek turun ke sana tuh, kita minta orang yang memasang gambar itu dari saksi. Orang yang memfoto menyampaikan ke kami itu milik kami. Tapi alhamdulillah hari ini tadi Bapak Ibu itu ada video viral rekaman Pak Menko PMK itu di salah satu forum PDM Kota Blitar itu mengarahkan milih 02. Tapi nanti kita sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu yang ketiga, kesimpulan ini nanti kita siapkan
sudah kita iya, dan kesimpulannya seperti tadi itu Pak yang kami ceritakan ya. Karena kesimpulan itu kita mengambil data-data persidangan, lalu kita ringkaskan di dalam satu dokumen. Nanti dokumennya saat ini sedang diproses finalisasi, malam nanti insya Allah dibuatkan PowerPoint-nya supaya mudah baca. Nanti kita sampaikan lewat Pak Koordinator di sini. Ya, nanti kita sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.